Halo semuanya, nama saya Ikedian Rekesan Arimba Subirman dari 10 MIPA 2. Hari ini saya menceritakan tentang hikayat Sri Rama. Alkisah, pada zaman dahulu kala, Maharaja Rawana dibuang ke Bukit Serendip. Di sana, ia terpaksa harus bertapa dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan posisi kaki digantung, kepala di bawah, dan ia harus bertahan dari segala urusan dunia selama 12 tahun lamanya. Setelah 12 tahun, pada akhirnya Tuhan memberikan pengampunan untuknya. Sang Maha Esa pun kemudian mengirimkan utusannya untuk bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rawana sampai bertapa dalam posisi yang tidak biasa dan selama 12 tahun. Rawana pun mengungkapkan permohonannya akan 4 kerajaan untuk dirinya sendiri, 1 kerajaan di dunia, 1 kerajaan di keindahan, 1 kerajaan dalam bumi, dan 1 lagi dalam laut. Tuhan menyetujui permintaan itu, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah Rawana harus memerintah dengan penuh keadilan, dilarang melakukan pekerjaan haram, dan dilarang mengganggu anak dan istri orang. Di sisi lain, di sebuah negeri bernama Isava, terdapat seorang raja bernama Dasarata, Maharaja yang tidak juga memiliki putra. Atas nasihat dari salah satu seorang Brahmana, Dasarata, Maharaja diminta untuk melakukan upacara homan. Dalam upacara tersebut, kedua permaisuri Baginda diminta untuk memakan biji buah geliga. Benar saja, tak berapa lama kemudian, Mandudari dan Baliyadari, kedua permaisuri Dasarata pun akhirnya hamil. Setelah berbulan-bulan mengandung, Mandudari akhirnya melahirkan Rama dan Laksamana, sementara Baliyadari melahirkan 2 orang anak laki-laki bernama Belanda dan Cidranta. Juga seorang putri bernama Kikewi Dewi. Dari kelima anak tersebut, Sri Rama dikenal sebagai anak yang memiliki paras paling elok dan terlihat gagah berani. Sayangnya, ia seringkali melakukan kenakalan yang membuat para menteri berharap agar yang melaju ke posisi Dasarata Maharaja sebagai raja adalah Laksamana, Brandan, atau Citradan. Tanpa menunggu lama dan tanpa malu, ia mendatangi Dasarata Maharaja dan mengungkapkan keinginan untuk memiliki Mandudari. Siapa sangka kalau Dasarata Maharaja menyetujui keinginan Ramana dan langsung memberitahu Maharaja tentang hal itu. Sebenarnya Mandudari tak ingin menjadi istri Rawana, namun karena ia tak bisa melakukan permintaan itu, akhirnya terpaksa mencari cara untuk mengamulinya. Sebelum dijemput oleh Rawana, Mandudari masuk ke dalam sebuah bilik. Tak lama kemudian keluarlah seorang putri yang berpenampilan sangat mirip dengan Mandudari. Meskipun begitu, rupanya ia bukan Mandudari, melainkan Mandudaki. Putri itulah yang pada akhirnya pulang bersama Rawana ke Bukit Serendip. Awalnya Dasarata Maharaja yang pertama akan Madu sempat sedih karena kehilangan satu istrinya yang cantik cerita. Namun tak lama kemudian kesedihan itu menghilang karena Mandudari keluar dari bilik dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Di waktu yang bersamaan, seorang raja dari negeri Darwati Purwa yang bernama Maharsi Kali Tengah bertapa di laut. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah peti besi yang hanyut dan berisi seorang bayi perempuan. Maharsi Kali pun kemudian menyelamatkan Sita Dewi dan membawa kembali ke Darwati Purwa. Ia berniat untuk merawat dan mendidik bayi yang baru ditemukan di laut itu. Di Darwati Purwa, sayembara itu pun sudah dimulai. Namun tak peduli siapapun yang mencobanya, tak ada satupun yang berhasil memanah 40 pohon lontar sekaligus. Ketika Rawana mencoba, ia hanya bisa memanah 38 pohon saja. Ketika giliran Sri Rama tiba, ia pun masuk ke gelandangan sayembara dengan penuh ketenangan. Ia menarik panah di dalam rumah Maharsi Kali dengan mudah, kemudian memanahkan ke arah pohon lontar. Luar biasanya, panah tersebut berhasil menembus 40 lontar sekaligus. Hal tersebut tentu saja membuat sebuah hadirin dan anak-anak raja yang ada di sana terkejut, tapi banyak berbahasa basi. Sri Rama pun dilombatkan akan menjadi istri dari Sita Dewi. Namun, sebelum pada akhirnya diresmikan, Maharsi Kali berniat untuk menguji kesungguhan dan kearifan Rama. Ia pun menyembunyikan Sita Dewi sebuah rumah berhala, kemudian ia memberitahukan pada Rama bahwa calon istrinya hilang. Benar saja, dengan kesungguhannya, Sri Rama berhasil menemukan Sita kembali dengan mudah. Mendengar penobatan Sri Rama dan pernikahan dengan Sita Dewi,
Baliadri merasa kesal apalagi ketika ia mendapatkan asutan dari seorang anak buahnya bernama si budak Bugok untuk menanyakan tentang penobatan Beradan dan atau Citradan sebagai raja. Rupanya Dasarata Maharaja sudah pernah menjanjikan hal itu pada Baliadri. Dasarata Maharaja pun mendapat disebut dengan minta Sri Rama, Sita Dewi dan juga Laksmana untuk meninggalkan kerajaan dengan terpaksa. Saat sedang di hutan, tak lama beberapa kemudian, Sita Dewi dan Laksmana yang tengah beristirahat mendadak mendengar suara Sri Rama berteriak minta tolong. Sita Dewi mendengar hal itu langsung meminta Laksamana untuk mengecek dan menolong Sri Rama. Laksamana menolak permintaan Sita Dewi tanpa menyebutkan apa alasannya. Siapa sangka keponakan itu langsung menunjukkan kecurigaan di hati Sita Dewi. Dia menduga kalau Laksamana menolak memeriksa keadaan Sri Rama karena mengharapkan saudara itu mati. Betapa kesalnya Laksamana ketika mendapatkan tuduhan itu, ia pun kemudian berusaha membuktikan tuduhan itu dan pergi untuk menyelamatkan Sri Rama. Benar saja, seperti dugaan Laksamana, tak lama kemudian datanglah Rahwana yang berniat untuk menculik dan memperistri Sita Dewi. Namun dia tak bisa melakukan apa-apa untuk mendekati sang Dewi karena menyadari adanya garis batas di tanah yang tak bisa masuk dan mendekat Sita Dewi. Bukan berarti hal itu membuat Rahwana langsung berhati-hati, dia pun langsung mencari berbagai macam cara untuk mengulur waktu sang putri agar keluar dari garis batas tersebut. Setelah memikirkan beberapa saat, Rahwana pun kembali dengan berpura-pura sebagai Brahmana miskin yang meminta sedekah dan bantuan dari Sita Dewi. Sita Dewi yang sebelum sudah diberi pesan oleh Laksamana untuk tak melewati garis di tanah itu pun mulai merasa galau dan ragu. Hingga akhirnya ia keluar dari garis barisan yang ada di tanah demi memberikan sedekah kepada sang Brahmana palsu. Satu juga Rahwana kembali ke wujud semula dan langsung menculik Sita Dewi. Burung Jentayu yang melihat hal itu pun berusaha menyelamatkan sang putri, tapi sangnya tak berhasil melakukannya. Bahkan burung Jentayu itu pada akhirnya justru terbunuh oleh Rahwana.